Kisah Presiden Soekarno gagal kabur dari tahanan kekuasaan Soeharto. Runtuhnya rezim Soekarno dan tergantinya dengan pemerintahan Soeharto menjadi momen bersejarah yang tak terlupakan bagi rakyat Indonesia. Setelah terjadi peristiwa G30S, pengaruh Soekarno sebagai presiden mulai meredup. Perlahan tapi pasti kekuasaan Soekarno dalam pemerintahan dikalahkan oleh Soeharto. Pada tahun 1967, Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden, sementara Soekarno yang popularitasnya semakin merosot mengalami kesengsaraan yang semakin dalam hingga menjadi presiden nonaktif. Tak hanya kekuasaannya yang terbatas, segala aktivitas Soekarno pun dibatasi. Hal ini termasuk penggantian para pengawal Soekarno. Dalam buku 80 tahun Sidarto dan Subroto, Jalan Terjal Perubahan, dari ajudan Soekarno sampai One Team Press Joko Widodo, mencatat bahwa Detasemen Kawal Pribadi, DKP, yang sebelumnya mengawal Soekarno digantikan oleh Satuan Tugas Polisi Militer Angkatan Darat, Satgas Pomad, pada tanggal 16 Agustus 1967. Kondisi Soekarno pada saat itu mengalami kejatuhan yang sangat memilukan. Pergantian tersebut secara tidak langsung mengakibatkan Soekarno kehilangan kekuasaannya, sebab DKP telah menjadi pendukungnya sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, setelah Komandan DKP Manggil Martowidjojo ditahan, Sudio dan beberapa perwira DKP bersama beberapa perwira Korps Komando Angkatan Laut sekitar 15 orang mengadakan rapat untuk merencanakan upaya melarikan Soekarno dari tahanan. Demikian yang dituliskan oleh Sidarto dalam buku tersebut. Rapat tersebut diadakan di rumah seorang pendukung setia Soekarno. Sidarto mengungkapkan bahwa mereka meminta kehadirannya dalam pertemuan tersebut karena menganggapnya sebagai ajudan yang dekat dengan Soekarno. Mereka meminta Sudirto untuk menyampaikan pada Soekarno bahwa lebih baik pergi bersama dengan mereka daripada harus ditahan dan menderita seperti itu. Sidarto pun menyampaikan pesan para DKP tersebut kepada Soekarno. Ia pun terkejut dan tidak pernah menyangka bahwa Soekarno akan setuju untuk melarikan diri dari tahanan. Tidak hanya itu, Soekarno juga memberikan pesan penting kepada Sidarto bahwa jika terjadi sesuatu dengan dirinya, ia ingin Sidarto memberitahu Megawati. Menurut Sidarto, Megawati Soekarno Putri akhirnya mengetahui tentang rencana tersebut. Namun sayangnya rencana tersebut akhirnya terbongkar. Hal ini disebabkan oleh satu faktor. Sidarto mengungkapkan bahwa rencana untuk melarikan Soekarno terbongkar karena ia merasa terlalu banyak orang yang mendengar tentang konspirasi tersebut sehingga aparat intelijen dengan mudah menciumnya. Akibatnya, Sidarto diinterogasi selama 4 tahun oleh tim screening kepolisian pusat dan tim pemeriksa pusat. Sidarto kemudian dianggap sebagai penghubung Soekarno. Sidarto menegaskan bahwa setiap kali ditanya tentang rencana tersebut, ia selalu membantah bahwa ia pernah melaporkannya kepada Soekarno. Ia pun mengaku hanya ikut rapat 2 kali dengan mereka karena rasa solidaritas.